Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan jangan lupa bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini bisa menelpon ke 0215155111. Sudah ada Dr. Ulfa yang siap menjawab pertanyaan Anda seputar kanker malam hari ini. Mulai kanker apa saja, usus, kulit, payudara, apapun nanti akan siap dijawab oleh Dr. Ulfa. Tadi Dr. Ulfa sudah menyinggung tentang kanker usus, ya kan? Itu biasanya terjadi karena pola hidup ataupun lifestyle kita terkait dengan makanan. Nah, makanan yang kurang-kurang serat ini yang biasanya tidak banyak dikonsumsi oleh yang muda. Benar apa enggak, Cin? Sebenarnya memang benar. Untungnya, mungkin untungnya karena mama saya dokter, jadi dia selalu mengingatkan. Ya, betul. Gitu, untuk we know your mom, yes. Jadi always selalu diingatkan. Tapi masalahnya, what about my friends? Yes. You know, nggak semuanya tahu. Apalagi kalau misalnya tapi masih kamu SMP. merasa nggak manfaatnya dari yang apa yang mama kamu anjurkan itu sekarang? Rasakan sekali. Jadi apa yang dirasain? Boleh dong biar pemirsa juga tahu bahwa kalau aku makan buah, makan sayur nih dari mamaku, aku begini-gini nih rasanya enak. Kalau nggak makan buah, aku gimana rasanya? Ya kan? Jadi kalau misalnya nggak makan buah atau misalnya merasa kekurangan serat, kadang-kadang apalagi kan dalam dunia perkoasan tidak ada waktu untuk ke supermarket dan beli buah. Tapi masih kadang-kadang dikirim sama mama. Nah, kalau misalnya makan buah pastinya lebih enak, maksudnya pencernaan jadi lebih lancar. Dan sebagai wanita, sebagai perempuan, pasti yang penting adalah losing weight. Maksudnya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada positive side yang also anti-cancer, anti kanker usus kan, bagus juga. Anti-aging loh itu juga. Preventive medicine. Nah, and then also sesuatu yang my mom taught me, and also I read the American Cancer Association's new paper. Jadi saya juga dengar dok kalau misalnya lycopene is one of the most yang paling baru dan paling populer, antioksidannya paling tinggi. And I heard itu paling tinggi di makanan-makanan yang berwarna merah, seperti tomat, kayak tadi juga buah delima. Tapi it's also very high in cooked tomato. Katanya lebih tinggi di tomat yang dimasak. Nah, so Italian food itu enak banget. Jadi ada positive side di mana kita bisa makan tomato paste. Kau makan tomat yang dikukusnya aja. Nah, terkadang mengukus tomat ini menjadi sesuatu yang kita mau mencoba sehat, tapi ternyata pada akhirnya gizinya bisa hilang semuanya kalau misalnya kita salah mengukusnya, dok ya. Kalau misalnya untuk mengukusnya itu bagaimana? Kita harus berapa lama kita mengukusnya untuk menjaga nutrisinya? Saya rasa cukup sampai dia sudah sebentar saja ya dokter ya, gitu kan. Cukup dikukus. Jadi kita benar-benar jangan sebenarnya cooked tomato is better ya, tapi masalahnya kadang-kadang kan kita lebih seneng yang mentah ya, tapi mentah itu ada lagi kan katanya tomat mentah itu ada asam uratnya juga. So it's better di steam, dikukus atau dimasak aja sekali. Tomatnya di steam, baik. Campur sayur, potong-potong tomat, oseng-oseng serep langsung. Baik dokter, kita masuk lagi ke tema kita. Kadang-kadang kalau kita untuk mengetahui seseorang terdeteksi menderita penyakit yang namanya kanker, kita sebagai dokter kan perlu melakukan tindakan namanya biopsi. Nah, di sini ada fakta mengenai biopsi. Saya akan bacakan, mungkin dokter bisa mengklarifikasi kalau ada yang salah. Biopsi jaringan adalah pengambilan potongan kecil jaringan tubuh untuk diperiksa. Pemeriksaan dapat dilakukan di bawah mikroskop oleh ahli patologi atau dengan cara lain seperti analisa kromosom dan lain-lain. Dengan pemeriksaan mikroskop, ahli patologi dapat menilai hingga ke tingkat sel untuk menentukan apakah jaringan ini kanker atau tidak. Patologi anatomi ya dokter ya? Jadi sebenarnya memang biopsi itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan kalau kita sudah ingin memastikan pasien ini menderita kanker atau tidak. Karena misalnya kita periksa payudara, ada benjolan, tapi kita udah mamografi, kita sudah USG, ini kelihatannya gambarannya positif cancer, tapi untuk diagnosa pasti selalu harus biopsi. Jadi biopsinya itu macam-macam caranya, dan sekarang sudah tidak sakit ya seperti zaman dulu, harus mungkin dibuka, kita operasi dan sebagainya. Sekarang pakai fine needle atau kita teknik-teknik lebih baru dengan tentu dengan bantuan CT scan, jadi CT scan guided. Dokter bisa menentukan nggak dari biopsi ini grade daripada kankernya? Sebagian besar bisa. Jadi kita bisa tahu bahwa
suatu jenis sel itu jenisnya dulu, kemudian grade-nya bisa ketahuan, walaupun mungkin lebih bagus lagi pada saat kita sudah gabungkan dengan pemeriksaan lainnya. Jadi dengan hasil foto, apalagi kalau misalnya kita bisa operasi, suatu cancer yang masih bisa operable itu lebih bagus karena bisa diangkat seluruhnya. Nah, pada saat dibuka, dokter akan melihat bahwa oh oke deh, benar ini kansernya belum menyebar dan sebagainya. Jadi menentukan juga tindakan terapinya ya. Diagnosanya lebih pasti. Baik. Dokter Ulfa tadi sempat menyinggung seputar kanker usus tadi, kanker usus terkait dengan makanan. Nah, makanan itu terkait dengan asupan gizi kita. Salah satunya adalah protein hewan. Ini kan sebaiknya kita konsumsi semaksimal mungkin ya kan. Nah, tapi ternyata ada yang mengatakan bahwa ternyata protein kita terima telepon dulu. Ternyata protein menelpon. Silakan Mama. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rika di Bekasi. Ibu Rika di Bekasi. Passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Silakan Ibu Rika pertanyaan kepada Dokter Ulfa. Iya, malam Dokter Ulfa. Selamat malam Ibu Rika. Saya akhir November kemarin baru dilakukan operasi angkat rahim semuanya. Dideteksi awalnya sebulan sebelumnya saya operasi HO di Kencana. Ada RSCM ya? Ya, di Kencana RSCM ada ini seperti mutasi sel tapi masih baru. Itu di dinding rahim. Akibat saya kan selama 15 tahun berusaha mau punya baby gitu, jadi segala macam obat dari oksigen saya minum termasuk program enzim, bypass gitu. Nah, berkembangnya katanya dokter itu karena obat-obatan itu juga gitu, kemudian saya mau tanyakan, rahim saya sudah diangkat semua, apakah kanker saya masih bisa berkembang? Tapi saat saya setelah di PA, hasil PA-nya adalah tidak ada sama sekali jaringan yang terkena kanker lagi selain di dinding rahim itu. Tidak ada tumor, tidak ada apakah di tubuh saya ini masih bisa berkembang lagi sel. Ibu Rika, maaf sebelumnya usianya berapa Ibu Rika? Tahun ini saya 40 tahun, tapi belum 40 sih. Belum, Dokter Ulfa ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak sih, jadi sebenarnya ibu ini sudah hysterectomy ya? Oke. Nanti kita terima kasih atas pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Dokter Ulfa. Dokter Ulfa nanti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rika tentunya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Bersama kita semua di Kata Dokter. Bagi Anda di rumah masih boleh telepon ke sini 51551111 seputar masalah kanker akan dijawab oleh Dokter Ulfa. Langsung menjawab pertanyaan Mbak Rika tadi, dokter. Sebenarnya dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu mungkin ya, yang memicu sel kanker dalam tubuhnya. Ini bagaimana mungkin dia bertanya bahwa kira-kira saya masih ada nggak di dok sel kanker dalam tubuh saya? Jadi dari sisi medis kalau kita boleh berbicara, penyakit kanker, etiologinya, penyebabnya tidak diketahui. 99% tidak diketahui. Tapi ada faktor resiko, faktor predisposisi tadi sudah disebutkan. Faktor yang menyebabkan resiko kita menjadi meningkat. Ya mungkin penggunaan hormon salah satunya, ya kan. Kemudian ada juga karena Ibu Rika ini kan yang tadi dia mungkin dia bukan dari suntikan ya, hati-hati. Tadi kita ngomong hormon yang dari untuk dia supaya hamil. Tapi ada juga ada obat minum mungkin nggak? Ada obat minum kalau KB juga kelamaan juga kan itu hormonal juga. Betul. Jadi memang kalau kami tidak menyarankan hormonal itu lebih dari 5 tahun kalau untuk KB ya. Jadi sebenarnya Ibu Rika tidak usah khawatir karena dengan sudah diangkat rahimnya itu dokternya berarti tadi saya sudah sebutkan bahwa jika masih operable itu adalah jauh lebih baik karena diangkat rahim itu juga kondisinya kan terisolir ya, jadi bisa diangkat full semua sehingga kemungkinan kecil sekali untuk ada ditemukan sel kanker baru. Tapi tetap Ibu Rika harus USG lah ya, USG at least sebaiknya mencek berapa tahun sekali ya Mbak Rika ya, coba dicek tetap ya. Dan seperti yang dikatakan bahwa sel kanker ini sebenarnya tidak bisa bermutasi dengan baik di daerah yang kaya akan oksigen, benar ya dok? Seperti itu. Berarti ini terkait dengan
sekali lagi pola hidup ya, terkait dengan olahraga. Nah, sebaiknya kita melakukan olahraga seperti apa, dan kamu Cinta olahraganya dia pasti rajin treadmill, badannya langsing, bagus, tinggi. Kamu olahraganya gimana? Tapi kalau koas bisa nggak olahraga ya? Aku pengen tahu dia olahraganya seperti apa, biar nanti bisa dikoreksi sama Dokter Ulfa. Bagaimana olahraganya sebaiknya kita lakukan? Kamu olahraganya seperti apa? Berapa kali dalam seminggu? Jawaban jujur aja. Jujur aja ya. Koas nih. Ya. Mungkin lebih bisa sering olahraga. Tapi of course nggak terlalu heavy exercise. Jadi 45 minutes 2 kali seminggu is saya setuju enough. tuh. Lama 2 jam. Jadi hanya untuk refreshing saja. Setuju. Sekarang olahraga saya adalah mungkin mengangkat pasien ke berangkar. Tapi itu betul-betul jujur. Benar, mengangkat pasien olahraga. Balik cari darah dan transfusi. Ya kan dari sana-sana itu memang kita memaklumi masa-masa koas, kita memaklumi. Kalau ada waktu ya mungkin bisa olahraga lain. Tapi kalau misalnya nggak olahraga full, berarti kamu menjaganya dengan lewat makanan lah ya? Iya. Makanannya baik. Nanti dikoreksi kita terima telepon dulu yang kedua itu terus ya. Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Putri di Tangerang. Mbak Putri di Tangerang, langsung password dulu deh. Kata siapa? Kata dokter. Oke, langsung pertanyaannya. Iya, aku perempuan umur 19 tahun, ada tumor payudara, masih jinak sih. Itu bisa berkembang menjadi kanker payudara gak ya? Terus kata dokter sih suruh diangkat, cuman aku masih belum berani karena usia aku masih muda. 19 tahun kata dokter harus diangkat. Jadi bukan hanya satu gitu, jadi udah berakar. Baik. Di kedua belah payudara atau payudara sebelah saja? Baru sebelah saja. Kiri? Kanan. Sebelah kanan. Oke. Yang ingin ditanyakan kepada Dokter Ulfa? Iya, itu bisa berpotensi menjadi kanker payudara kalau aku diemin aja, tahu seperti apa gitu. Maaf, tadi terdeteksinya kanker payudara atau ada benjolan saja? Ada benjolan. Tumor jinak ya, jadi belum dikatakan tumor ganas maksudnya. Cukup Dokter Ulfa, ada yang nanya lagi? Oke, nanti akan dijawab oleh Dokter Ulfa ya Mbak Putri. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dokter. Ya, jadi Mbak Putri sebenarnya tidak perlu khawatir. Usia 19 itu adalah memang usia-usia yang agak rawan terhadap tumor jinak payudara. Biasanya FAM ya, fibroadenoma myoma. Sehingga kalau disarankan oleh dokternya pengangkatan lebih baik diangkat. Karena memang akan menjadi lebih besar dan mungkin secara ini estetika bisa kelihatan kan? Mungkin kalau mutasi tidak ya, tetapi karena dia ada kapsulnya. Dia ada kapsulnya, jadi pada saat pengangkatan bisa bersih sekali, tapi membesarnya itu tidak nyaman ya buat kita kan seorang bentuknya juga wanita. Pada saat kita mandi mungkin nggak nyaman lah, jadi lebih bagus diangkat. Kenapa tambah besar dan menekan sehingga ada rasa nyeri. Jadi sebaiknya diangkat ya Mbak Putri ya. Itu kan langsung tindakannya dokternya. Kalau misalnya kita mau prevention dengan cara berolahraga tadi, olahraga seperti apa yang sebaiknya kita lakukan dan durasinya. Tadi sudah bagus sekali Natasha. Mengangkat pasien. Sebelumnya 40-45 menit sehari itu memang yang disarankan oleh WHO. Kita harus berolahraga 5 hari, WHO ya, 5 hari dalam seminggu at least, itu 45 menit, 40-45 menit. Tidak usah lari yang heavy duty yang kayak berusaha sampai hardcore banget, tapi yang lari yang lumayan lah, berapa? 3,5 kilo, 4 sampai 5 kilo ya per jam gitu kan. Jadi malas saja, jadi jangan, itu sudah cukup sebenarnya karena itu bagus untuk meningkatkan oksigen di badan kita dan mengurangi sel lemak. Lemak hilang, penyakit pun akan pembakaran hilang. lemak ya. Dokter, terkait dengan semua yang sudah disampaikan, ada beberapa fakta di sini yang perlu kita klarifikasi dokter. Yang pertama adalah kanker adalah penyakit pikiran, tubuh dan jiwa. Semangat yang proaktif dan positif akan membuat selamat katanya. Wah, kemarahan tidak memaafkan dan kepahitan menempatkan tubuh ke dalam keadaan stres. Belajarlah mempunyai semangat mencintai dan memaafkan. Belajarlah santai dan bersyukur hidup. Itu
saya itu penganut mungkin lebih banyak ke arah mensyukuri hidup. Psikologis bahwa kalau benar nggak dok dari pikiran kanker itu tercetus begitu kan? Nggak ada, dalam teori nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada orang yang stres, hidupnya luntang-lantung nggak beres. Nggak ada. Di kemudian hari genetis ya itu bisa. Jadi sebenarnya faktor genetik ya dok. Itu nggak mempredisposisi resiko saja. Resiko. Iya, faktor resiko saja. Jadi bukan juga penyebab. Kan tadi sudah saya bilang 99% tidak diketahui penyebabnya kecuali leher rahim. Oke. Yang kedua dokter, kanker sel tidak dapat tumbuh. Sel kanker maksudnya tidak dapat tumbuh dengan subur dalam lingkungan beroksigen. Berolahraga setiap hari dan bernafas dengan dalam membantu mendapatkan oksigen lebih banyak. Terapi oksigen adalah cara lain dalam melawan kanker. Mungkin terapi oksigen yang dimaksud itu kan cuma occasional ya, sekali-sekali ya. Itu kurang efektif sebenarnya kalau menurut kami dari YKI, karena ya efektif adalah melakukan secara rutin setiap hari. Kalau bisa melakukan terapi oksigen tiap hari mungkin bagus, tapi yang paling bagus adalah tadi yang kita sudah sebutkan, olahraga rutin, misalnya lari pagi, mau di alat, di treadmill atau mau di sekitar rumah gitu ya. Karena ternyata tadi salah satu penelitian dari Riskesdas, Kementerian Kesehatan tahun 2007 adalah orang Indonesia itu faktor risikonya meningkat karena hanya 48% tidak berolahraga. Aduh, sudah 90 sekian persen nggak makan sayur, 40 sekian persen nggak olahraga. Aduh, harus dibenahi bener ini. Hati-hati kalau sudah jadi dokter praktek mungkin sudah sibuk nggak sempat olahraga. Mamanya udah pasti wanti-wanti ini sudah pasti. Dokter Ulfa, nanti kita akan membahas lagi tentang si kanker ini dan juga bagaimana penanganannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan sekarang kita langsung bertanya kepada Dokter Ulfa. Ini kita main cepetnya dok ya. Tadi kita sudah membahas tentang kanker dan sekarang kita membahas langsung tentang si penanganannya ataupun kemoterapi. Terapinya ya dok ya. Tentang kemoterapi ini melibatkan sel kanker beracun yang tumbuh dengan cepat dan juga merusak sel sehat yang tumbuh dengan cepat di sumsum tulang kita, organ bagian dalam, dan juga dapat menyebabkan kerusakan organ seperti hati kita, rusak ginjal, rusak jantung, paru-paru dan sebagainya. Radiasi ketika menghancurkan sel kanker juga membakar dan juga merusak sel sehat, jaringan dan juga organ-organ dalam tubuh kita. Bagaimana dokter bisa menjelaskan ini? Di satu sisi kemoterapi bagus, radiasinya, tetapi akhirnya ada efek jeleknya. Makanya kalau kemoterapi dan radiasi adalah pilihan terapi sesudah operasi bagi pasien kanker. Biasanya dikombin ya. Jadi habis surgery, operasi, kita lanjutkan dengan kemo dan radiasi. Memang resikonya pada saat kita kemoterapi yang tradisional ya, yang sekarang masih kita lakukan, itu kita melalui infus kan. Itu sel darah semua kan melalui darah ya, infus itu, sehingga semua sel darah juga ikut hancur. Leukosit, hemoglobin semua ikut hancur, trombosit, sehingga dibutuhkan beberapa waktu untuk recovery dari sel-sel darah itu sebelum kita melakukan kemoterapi berikutnya. Makanya seorang pasien yang mendapat kemoterapi dan dilanjutkan radiasi biasanya kondisinya lemah karena jaringan sehatnya berkurang, dalam artian terbunuh oleh sel-sel kemo tersebut. Tapi memang sekarang ada terapi yang disebut targeted therapy. Targeted therapy ini mahal, tetapi memang langsung ke jenis sel kanker tertentu. Misalnya kanker paru, sekarang sudah ada obatnya untuk targeted terapi jenis misalnya adenokarsinoma, atau misalnya payudara. Payudara paling advance ya untuk terapi kemo sekarang. Jadi sudah banyak sekali obat-obat yang langsung targeted terapi ke jenis sel kanker payudaranya. Tapi memang Cinta mau nanya tuh, lihat deh. Iya, saya mau nanya dok, kalau misalnya untuk terapi kemoterapi seperti itu yang tradisional dan yang advance juga itu kira-kira berapa, dan apakah dua-duanya ditanggung oleh BPJS? Oh ya, sekarang ada BPJS. Ini calon dokter nih menjebak pertanyaannya. Soalnya mungkin banyak pasien yang berhubungan di rumah sakit dengan BPJS. Oke, jadi kalau kita berbicara yang reguler saja ya, dengan di rumah sakit pemerintah itu kita mulai dengan surgery mungkin 30-35, kemudian kita mulai dengan kemoterapi yang biasa 6 cycle kali 10 juta lah, itu sudah 60 juta misalnya ya. Kemudian radiasi kita butuh sekitar 120 jutaan satu kali treatment, which is kita belum tentu dinyatakan sembuh atau bersih sama sekali dari sel kanker. Kita harus tetap lakukan. Bayangkan kalau kita tidak punya dana, makanya kan sekarang ada BPJS. BPJS itu bagus sekali dalam artian mengcover hampir seluruh pengobatan kanker. Tetapi mungkin ada beberapa jenis yang belum di-cover oleh BPJS, terutama yang tadi saya sebutkan itu targeted therapy. Jadi dengan BPJS walaupun kita terbantukan, tapi tetap itu
juga harus mempersiapkan dari sekarang, walaupun ada asuransi dan semuanya, menjaga kesehatan itu lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dokter Ulfa bisa sedikit memberikan wejangan atau mungkin tips buat pemirsa di rumah seputar kanker ini? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai kanker, yang paling berpengaruh sebenarnya adalah gaya hidup kita. Gaya hidup yang paling bagus untuk menghindari kanker adalah tidak merokok. Tidak merokok, sesuai dengan himbauan WHO juga ya. Kemudian kita makan makanan sehat. Kemudian kita melakukan latihan exercise rutin, olahraga rutin, dan tidak minum alkohol. Nah, itu dulu yang paling penting. Jadi itu yang paling penting ya. Terima kasih sekali ya Dokter Ulfa dan juga Natasha. Malam hari ini quotes-nya tidak ada, tapi saya akan memberikan quotes buat Anda pemirsa di rumah. Apa? Oh, saya mau denger ini quotes dari Dokter Yanti. Bukan dari saya quotes-nya, tapi saya sangat menginspirasi. Saya lupa siapa yang memberikan quotes-nya. Silakan. A strong woman knows how to keep her life in order. Even tears within her eyes, she still manages to say, I'm okay with a smile. Jadi seorang wanita yang kuat tuh harus bisa menyimpan semua masalah dalam kehidupannya. Biarpun ada air mata, kita tetap harus memberikan sebuah senyuman pastinya. Dan semoga bagi Anda semua dapat menginspirasi bagi Anda yang menderita penyakit kanker, bahwa kita harus menjadi seorang strong woman ya. Saya Yanti Wirandasari pamit undur diri. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga pukul 21 di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. That was so fast, man. Musim kini berlalu, berbagai cerita merayu, berpijak di malam yang berlalu. Masih ku memikirkan dirimu, ku rasakan waktu berlalu tanpa senyummu. Sepi yang telah penuhi hariku. Hari ini sayang, aku akan pulang, berlabuh di dekat cintamu. Belumbu akan selalu membuat diriku jatuh cinta dalam rindu suasana menyapa yang menggoda, memanja. Semua itu tak akan berarti selama ku jauh dari dirimu. Ku angankan waktu berlalu tanpa senyummu. Sepi yang tak penuhi